Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solihah, siswa-siswi kelas 3 SD IT Harum Jakarta Utara? Bertemu lagi dalam pembelajaran tematik pada tema 2, subtema 3, kami menyayangi tumbuhan. Semoga solihah selalu dalam keadaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, agar tidak terputus dari rahmat Allah, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari dan memberikan manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Kita sebagai anak dalam lingkungan rumah, kita sebagai siswa dalam lingkungan sekolah, ataupun kita sebagai warga dalam lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah hak untuk hidup dengan aman. Hak untuk hidup dengan aman. Berikutnya, hak untuk pengobatan, yaitu hak mendapatkan pengobatan jika sakit. Lalu ada hak mendapatkan makanan yang halal dan baik. Hak mendapatkan makanan yang halal dan baik. Bisa dipahami solihah? Setelah hak ada kewajiban. Tentu hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan akan mendapatkan sanksi jika kita tidak melaksanakannya. Segala sesuatu yang harus kita lakukan dan akan mendapatkan sanksi jika kita tidak melaksanakannya. Bisa dipahami ya, Nak? Salah satunya, Ibu beri contoh adalah kewajiban kita terhadap siswa di sekolah, yaitu menjalankan piket kelas adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jika kita tidak melaksanakan piket, tentu ada sanksi dari guru ataupun dari teman kelompok kita yang sudah kita sepakati jika kita tidak melaksanakan piket bersama. Lalu sebelum kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa, anak ataupun dalam masyarakat, tentu kita mempunyai kewajiban kita terhadap Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yaitu tertuang dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sebelum kita melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu salah satunya adalah beribadah kepadaku. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah. Setelah kewajiban ada tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja.
Dan kenapa kita harus tanggung jawab? Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Tertuang dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 38. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang sudah diamanahkan kepada kita, tentu kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Atas apa yang sudah diamanahkan kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkannya, entah itu terhadap manusia, orang tua, ataupun terhadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi sebagai seorang muslim tentu kita harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang disertai dengan penuh tanggung jawab. Sepakat ya, soli-soliha? Nah, perhatikan gambar berikut. Di sana ada sebuah keluarga yang sedang menjaga kebersihan lingkungan rumah, yaitu berbagi peran serta tanggung jawab setiap anggota keluarga dalam menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Masing-masing anggota keluarga memiliki perannya sendiri. Lalu, apakah peran dan tanggung jawab teman-teman dalam keluarga? Tentu teman-teman harus berpartisipasi atau ikut serta dalam menjaga kebersihan dan kerapihan di dalam rumah ya, membantu orang tua merapikan rumah, membersihkan rumah, seperti yang sudah diberikan contoh tugas pada hari kemarin, harus dilakukan secara rutin atau tiap hari, membantu orang tua. Itu adalah salah satu peran dan tanggung jawab kita menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Oke, next. Sekarang tanggung jawab kita terhadap tumbuhan apa saja sih? Jika ada teman-teman yang di rumahnya memiliki tumbuhan, maka kita harus menjaga dan merawatnya. Dengan apa? Memberi pupuk dan menyiramnya. Jangan lupa, sinar matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan ya untuk memproduksi makanannya. Lalu memanfaatkan hasil tumbuhan dengan bijaksana, tidak berlebihan sampai membuat pohon itu gundul. Lalu membersihkan pohon-pohon atau sekitar tumbuhan dari sampah ataupun dari bagian tumbuhan itu sendiri yang sudah mulai layu. Membersihkan dari sampah ataupun bagian tumbuhan yang sudah layu agar mereka tetap tumbuh dan selalu berkembang untuk berikutnya berbuah dan dapat kita manfaatkan hasil tumbuhan tersebut, insya Allah. Sekarang teman-teman kita berkreasi. Silakan dibuka buku tema 2 halaman 104. Buatlah gambar dekoratif sederhana tentang tumbuhan pada buku gambar teman-teman, lalu warnailah. Jika di buku tema diperintahkan untuk membuat pembatas kertas, teman-teman hanya tidak perlu membuat saja di buku gambar dengan ukuran buku gambar ya, agar tidak terlalu kecil kalau di pembatas buku. Jika sudah selesai, silakan jangan lupa dipoto dan membuat 4 kolase lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing. Batas waktu pengumpulan Kamis 26 Agustus 2021 pukul 5 sore.
Berikut contoh gambar dekoratif sederhana yang bisa teman-teman buat ya. Silakan dikreasikan bersama ayah bunda di rumah. Tetap semangat, solih-solihah. Sebagai manusia, tentu kita harus bertanggung jawab atas peran yang sudah kita lakukan atau yang kita kerjakan. Apapun itu, kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa merawat tumbuhan sekitar kita dengan penuh kasih sayang agar apa yang mereka hasilkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Barakallahu fikum, sholih sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.